gini, lu ngapain sih ngomong begitu sama nyokap gua kan lagi nasehatin kita semua. Iya, gua nggak benar kan gitu, teriak-teriak. Saya mulai dengar gitu, dia teriak-teriak di atas. Terus saya dengar dia juga mecahin barang. Ada barang yang dipecahin. Terus saya juga, jadi saya walaupun turun tapi saya masih dengar di tangga. Prang gitu. Alif sambil nyapu. Alif bilang gini, lu kenapa sih mecahin barang? Lu kalau mau mecahin barang sendiri, jangan mecahin barang orang. Dan dia masih ngelempar barang lagi. Ya, terus dia ngelempar apa lagi ke pintu gitu. Di depan dia ngamuk. Mobil Alif. Terus Satpam masih terus juga dia ajak berantem sama dia. Semua saya lihat dari jendela. Saya lihat aja gini, bengong aja saya. Ya Allah, ini perempuan apa laki ya, kok berani banget. Satpam didorong, terus Satpam ditunjuk-tunjuk. Terus Satpam bilang, lihat nih Pak, Bapak kalau jadi saya anak, ya saya ke Satpam sempat ngomong, ya saya nggak bakalan punya anak kayak kamu gitu. Saya juga sempat menyaksikan. Terus dia di luar terus begitu pintu dibuka dia mau masuk lagi, ditahan lagi sama Satpam. Barang-barangnya digotong, saya lihat, saya kaget, kok banyak banget barangnya, banyak. Ada lemari, ada koper-koper, saya nggak tahu kapan dia bawa barang ke sini. Ya, saya kasih kamar ini sebetulnya kamarnya penjahit saya, tapi karena penjahit saya waktu itu saya liburkan waktu masa pandemi. Terus ini hordeng sama dia dilakban, tuh kan masih ada lakban, bekas-bekas lakbannya. Ini tuh semua sama dia dilakban. Dari mulai sini terus dilakban, kiri kanan semua dilakban. Nih masih ada bekas-bekasnya. Untung bawah masih ada lakban. Ini tuh lihat tuh. Jadi tuh semua hordeng sampai hordeng juga dilakban. Tuh dilakban. Saya gimana ya? Kan ini sudah ketutup semua, kalau kita mau tidur kan ini hordeng udah saya pikirin. Nama kamu siapa? Dea. Lempeng aja gitu. Terus, oh, emang kamu dulu kemarin tinggal di mana? Di kos-kosan? Oh, sekarang udah nggak? Ya saya nggak bisa bayar. Tapi saya sempat ngelirik-ngelirik ke Alif, kok ini perempuan gitu. Tapi kok gitu, aneh gitu ya perangainya. Pagi jadi malam, malam jadi pagi. Saya ngelihat ini anak kalau sama saya juga kayak kucing-kucingan. Karena waktu pada saat itu aku lagi nyuci ini korden kan. Jadi sementara aku karena nggak ada gantinya, kebetulan di situ tuh kaca semua. Dan itu kelihatan dari orang masuk itu kelihatan banget kan. Jadi nggak mungkin kalau aku biarin begitu aja. Jadi aku pakai spray. Aku jeberin di situ, gantung kan. Jadi aku selotip mau nggak mau. Kan kalau spray digantung itu aja pasti copot kan. Jadi aku nggak ada maksud sama sekali untuk menutupi ruangan aku biar orang nggak bisa masuk ya. Itu kan karena itu mereka juga pegang kunci kamar aku gitu. Sebenarnya sih si Alif itu memang sering tidur di ruang tamu sih. Bahkan nggak ada orang pun, saya tidur di kamar saya pun dia tetap tidur di ruang tamu. Jadi bukan gara-gara ada saya dia tidur di ruang tamu. Dia memang selalu tidur di ruang tamu gitu. Jadi kamarnya nggak ada yang tidurin. Alia, bentar dong. Gimana Alia? Alia. Alia. Tahan lu, biarin dulu. Yang bersangkutan adalah memang public figure, ya. Kita ketahui bersama. Waktu kejadian sekitar Jumat kemarin, 4 September, sekitar pukul 16.00 di salah satu restoran, 1,2 juta dia beli satu klip, ya. Beratnya 0,78 gram sabu-sabu. Beratnya 0,78 gram sabu-sabu.
Barang bukti yang berhasil kita amankan adalah satu klip sabu-sabu seberat 0,78 gram. Pada saat penangkapan ditemukan di dalam tasnya ada sabu-sabu satu klip. Kemudian kita lakukan penggeledahan di kediamannya di daerah Cirende, Tangerang Selatan. Di dalam rumahnya yang kita temukan adalah bom, alat hisap, dan juga korek api yang biasa digunakan. Modusnya yang bersangkutan inisial RA ini membeli dan menggunakan sabu-sabu. Hasil tes urin positif, ya, positif amfetamin, positif amfetamin. Atas nama Gerakan Anti Narkoba Nasional harus menganjurkan kepada Polda, Dir Narkoba Polda Metro Jaya untuk menegakkan aturan hukum yang tegas. Saya rasa ini faktor ketidaksungguhan dia untuk menata diri, untuk mencoba memperbaiki diri, betul-betul ingin pulih dari ketergantungan. Terakhir saya waktu kasus, saya terakhir megang kasusnya Gatot. Saat itu masih dia bukan pengedar, bukan bandar, bukan pengedar. Nah, jadi saya bela dia. Saya bareng Reza sama Ramdan Alamsyah waktu di NTB, saya bareng sama dia ke NTB dengan Reza. Itu alasan saja dia sepi job, orang terus lari ke narkotika. Yang pasti artis-artis yang menggunakan narkotika, periksa aja otaknya, pasti nggak punya otak. Ya, pasti nggak punya otak. Ya, pasti nggak punya otak. Alasan pembenaran loh. Terus kalau di rumahnya isolasi mandiri menggunakan narkoba, ya kan ini nggak boleh. Ada isolasi mandiri atau tidak, ya jangan gunakan narkoba. Itu alasan klasik, alasan pembenar. Dia itu salah, bela diri supaya kasihan. Jangan kasihan. Ini udah berulang kali. Teman-teman selebriti masih ada lagi. Saya yakin lah sahabat-sahabat saya, ayolah bertobat dan berobat. Jangan ngetop, jangan popularitas karena ketangkep narkoba. Lebih bagus Anda kehilangan popularitas sehat. Tapi sehat, hilangan pekerjaan sementara. Kalau udah sehat kan selamat dunia akhirat, Anda bisa mencari uang lagi dari infotainment. Baru 3 hari yang lalu nyanyi sama anak ketangkep, malu gitu. Orang kena narkoba itu labil, sering berbohong, sering menipu, mencuri apa aja tanpa bisa dikendalikan oleh sarafnya. Wajar itu, ya. Hari ini ngomong apa diperiksa, nanti malam ngomong apa lagi, besok ngomong apa lagi. Itu namanya labil. Itulah ciri-ciri karena kena narkoba. Narkoba tidak kenal usia, tidak kenal agama, tidak kenal pekerjaan, tidak kenal penjabat, penjahat, anak penjabat, siapapun. Semua narkoba akan ditabrak, kecuali tinggal moralitas di hatinya. Saya sampaikan masih ada 5 yang diambang, ya, diambang mau tertangkap lah. Ya kalau terlena pasti dalam isolasi mandiri ini ada yang tertangkap. Ini Raja Asmat, ya. 2016 sudah tahu dia itu narkotik gitu, cuman diplesetkan Asmat, ya kan? Selamat mungkin waktu itu. Dan pengakuannya dia terakhir menggunakan 4 bulan. Itu boleh-boleh saja. Itu nanti tes darah, tes rambut untuk mendetailnya. Bukan karena pengakuan dia 4 bulan, ya kan? Ya sangat disayangkan, ya kan? Orang kalau sudah kena itu lebih gampang untuk menangkapnya. Ada database di aparat itu sudah ada, nggak di BNN, di Barreskrim sudah ada lengkap. Ya kita sayangkan aja. Berarti dia nggak mau tobat. H-2, H-3 dia baru nyanyi tuh sama anaknya, ya kan? Kenapa dia lagi naik-naik daun mau tenar lagi karena narkoba? Itu sangat salah.
boleh-boleh aja. Orang mengakukan semaunya dia, tapi hasil tes rambut dan tes darah tidak bisa dia bohongi. Kemarin itu baru diperiksa, dia mengatakan 4 bulan. Barang buktinya jelas ada. Dia ketangkap lagi pakai. Siapakah pemasuknya? Itu perlu ditanyakan sama penyidik. Saya lupa, saya punya tangan. Awal mulanya karena saya kan sering makan sambil main handphone. Jadi suatu momen saya buru-buru, sebenarnya saya masih main handphone bu. Udah dia disuapin sama dia tuh, gitu. Lama-lama enak. Kesusahan. Biasa, goreng-goreng supaya kita salah ngomong. Awalnya begitu tuh, coreng-coreng. Jadian apa sih? Jangan ngadi-ngadi. Di zaman SMP jadian. Gendong mana? Nggak ada gendong-gendong. Ada gendong-gendong emang gua ya, ini kang jamu. Ya apa bedanya dengan saya foto dengan lawanan saya sinetron, sepegangan tangan, saya profesional itu. Ya hati yang mana sih? Pegangan tangan yang mana sih? Banyak bang. Yang gendong-gendongan juga ada bang. Yang gendong. Saya nggak tahu yang gendong. Saya nggak ingat. Nggak ingat. Gendong saya yang digendong kali nggak? Manja itu bukan berarti nggak punya sifat pemimpin. Dari sifat manja itu ya minoritas lah itu sifat manja. Ada setiap orang kan nggak pasti ada punya sisi lain gitu. Dan kalaupun saya manja kan bukan berarti saya nggak bertanggung jawab, bukan berarti saya nggak punya jiwa pemimpin. Karena kan saya juga sadar sebagai nanti suatu saat saya bakal jadi kepala keluarga, pasti saya harus bisa jadi sosok pemimpin. Kenapa harus canggung, orang setiap hari ketemu. Jadi ya emang rezekinya begitu, emang rezeki kita emang lagi bareng. Dan ya saya selalu bersyukur, selalu menjalani pekerjaan sepenuh hati dengan siapapun saya berpartner. Ya kalau dalam hal ini dengan Esti ya patut saya syukurin dan orang juga emang lagi senang-senangnya dengan kita. Yang mana? Enggak, belum lah. Oh iya, cerita. Jadi dia bilang kalau papa itu benar-benar kangen sama cucu-cucunya. 2 bulan yang lalu ke sana memang iya, cuman kan ya saya nggak bisa ngomong terlalu banyak ya Mbak ya, cuman saya tahu memang papa ke sana, datang ke sana. Belum puas lah Mbak, kan udah lama mungkin ya nggak ketemu, cuman ketemu sebentar doang waktu itu sama Rafathar juga ketemu sebentar, mungkin dia masih kangen gitu loh, kan sempat datang lagi malamnya. Insya Allah nanti punya rumah di sana, jadi tempat tinggal di sana juga ada, di sini juga ada. Kalau untuk ke Bandung, Jakarta sekarang kan udah 2 jam nggak nyampe lah. Ya, pendidikan juga mau difokusin. Insya Allah nanti ya mau belajar sedikit banyaknya belajar sama Umi dan Abu untuk ya kalau untuk kepikiran situ pasti ada. Pasti. Istilahnya kan kadang kan kita aksesnya ke sana, sering ke sana. Jadi pengenlah punya rumah stay di sana. Kalau memang waktunya kosong aja weekend, kira-kira ada 2-3 hari yang kosong, langsunglah kita untuk berangkat ke Bandung dan cross. Dan selain di Bandung juga kita kan sekarang lagi nyiapin bisnis juga. Ada bisnis juga di Bandung, jadi memang sering lah bolak-balik ke sana. Kita juga ada konveksi ya. Konveksi, bentar lagi juga pengen buat kafe juga. Kafe juga. Kalau untuk kafe lagi proses nyari tempat juga. Kemarin Niki sempat berpikiran juga sama Bubu, ayo kita buat kafe yuk. Karena kan ini anak-anak juga pengen ngajak nongkrong. Sayang kalau nongkrongnya di tempat orang-orang gitu, nggak bebas juga kita mau ngelakuin apapun gitu kan. Nah jadi buat konsep kafenya memang kafe kecilan, udah gitu ada live musiknya, ada wifi-nya, nanti setiap bulannya kita datang di situ. Nah jadi kan tegur sapa sama fansnya juga jelas gitu, enak gitu di situ, dan bebas juga mau ngapain aja gitu. Kalau kita lihat Rizky, bahasa tubuhnya relatif agak tertutup. Yang disebut dengan tertutup itu mulai dari postur yang agak mengunci, kemudian tangan yang mengatup, dan
kalau dilihat ada head movement yang cenderung ke bawah. Jadi kalau diperhatikan perbedaan ini menunjukkan bahwa ada unsur ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Rizky. Tidak apa-apanya bukan sesuatu yang natural gitu, namun hanya bentuk pernyataan normatif atau common sense, pernyataan-pernyataan yang memang biasa dipakai untuk memberikan makna umum yang bisa diterima oleh halayak, oleh publik. Jadi makna-makna normatif ini umumnya bisa dipakai ketika kita tidak ingin menyampaikan pernyataan yang sesungguhnya. Saya Sarah dari Bang El. Malam ini aku akan ngajak kalian untuk melihat kegiatan Bang El di malam hari. Biasa aja sih dia nemenin aku ke resto untuk closing, sekalian dia makan malam. Jadi pengen tahu bagaimana kegiatan Bang El di malam hari, ya ikutin kita. Anissa adalah harapanku di kubursu istriku yang tanpaku. Sadari ini adalah Sarah. Karena selama 50 wanitaku, ku belum stop nunggu Anissaku, Sarah. Dan saya stop nyari sekarang. Iya ya, harus bahagia ya. Aku gak akan kemana-mana. Aku akan selalu ada untuk kamu. Tidak apa-apa kamu mau ya. Oke. Terima kasih udah bertahan selama 9 tahun. Kamu masih bernafas. Walaupun apapun keadaan kamu masih menunggu aku untuk menemukan kamu. Lakukan apa yang kamu mau. Apapun itu yang buat kamu bahagia, aku akan selalu mendukung kamu. Kamu bisa berkarya, kamu bisa menulis, kamu bisa ibadah, kamu bisa apapun. Lakukan apa yang kamu mau. Karena aku akan selalu ngedukung apapun yang kamu. Ya. Dan ingat, semua orang menyayangi kamu. Entah itu keluarga kamu, teman kamu, siapapun itu menyayangi kamu. Kamu tahu kenapa? Karena kamu tuh orang yang paling gampang untuk dicintai. Jadi jangan berpikir kalau keluarga kamu ninggalin kamu, teman kamu dengan kamu. Enggak. Itu semua karena keadaan, ada situasi, oke? Iya, sebetulnya dari awal hari pertama ketemu, kalau bisa udah aku ambil, udah aku bawa pulang, kalau bisa gitu kan. Cuman kan aku nggak tahu bagaimana cerita dia sampai di panti apa sebagainya, kita nggak tahu gitu loh. Cuman keinginan untuk membawa pulang itu udah ada. Kalau keluarga saya tuh tahu setelah Bang El itu ada di rumah saya selesai bawa pulang gitu kan. Karena saya jujur ke keluarga besar saya nggak bercerita. Jadi keluarga besar saya tahu dari media gitu dan mereka menghubungi saya. Kok mengambil keputusan tidak berunding. Cuma aku bilang aku mengambil keputusan ini spontan dari diri aku sendiri. Jadi sekarang saya lebih udah jalanin aja. Tuhan, kita boleh berjalan tapi Tuhan kembali yang memutus. Jadi benar-benar yang gimana ada aku yang iya kamu menjadi waktunya kan. Berarti pas KL di Panji aku sudah tahu berarti. Aku harus tahu pas aku tahu. Jadi dia di Panji itu juga bertanggal 25 Juli ya. Dibagi waktu aja saya. Kenapa bagi waktu aja? Jadi ada schedule lah. Saat aku kerja ya dia nemenin aku. Saatnya dia ada kegiatan di luar ya aku nemenin dia. Jadi ya bagi waktu aja.
Oh, kita bintang kita. Jadi, oke, asik. Dari kecil kita tuh memang kayak saingan ya. Kita selalu menjadi bintang di ini masing-masing. Jadi berlomba-lomba lah, gitu. Tapi aku kecil sudah. Iya, karena sebetulnya dia tuh masih saudara jauh dari papiku, dan dia waktu tahun 90 tuh sempat ikut sama keluarga saya di Bali, sama gitu kan. Sampai akhirnya ada timbul rasa-rasa yang aneh ya, rasa aneh. Akhirnya ya, terus dianya balik lagi ke Jakarta, tapi setiap tahun ya masih tetap ke Bali sih. Jangan ketawa kamu bikin aku banget. Kamu tau nggak? Karena anak kamu pada ketawa sih semua tau. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.